AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Ada kabar luar biasa yang bisa mengubah hidup para pensiunan di seluruh Indonesia. Pemerintah akhirnya mengambil langkah besar untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan dengan segera mengesahkan peraturan pemerintah PP mengenai pesangon dan jumlahnya tidak main-main, mencapai 1 miliar rupiah. Bukan sekadar janji, ini adalah langkah nyata yang menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk negeri ini. Bagi banyak pensiunan ini bukan hanya soal uang, tetapi bentuk apresiasi atas kerja keras bertahun-tahun dengan pesangon sebesar ini. Ada harapan baru hidup lebih tenang di masa tua, kesempatan untuk menikmati hasil jerih payah selama bertahun-tahun, bahkan mungkin merealisasikan impian yang sempat tertunda. Namun bagaimana kepastian dari aturan ini? Kapan mulai berlaku? Dan siapa saja yang berhak mendapatkan pesangon ini? Jangan sampai ketinggalan informasinya, karena semua akan dibahas tuntas di video kali ini. Hurrah, bagi para pensiunan, dengan adanya kepastian dari pemerintah terkait peraturan pemerintah PP yang mengatur pesangon bagi para pensiunan, banyak dari kita yang mungkin bertanya-tanya, bagaimana mekanisme pencairannya? Apakah setiap pensiunan berhak atas jumlah sebesar itu? Nah, kita akan kupas tuntas semuanya dalam video ini. Sebelum masuk lebih, mari kita lihat realitas yang selama ini dihadapi para pensiunan setelah bertahun-tahun mengabdi untuk negara, baik sebagai PNS pegawai BUMN atau pekerja swasta. Masa pensiun seharusnya menjadi waktu untuk menikmati hasil kerja keras. Sayangnya tidak semua pensiunan bisa merasakan kenyamanan finansial di masa tua. Ada yang masih harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang bahkan terpaksa bekerja lagi, karena pesangon yang didapat tidak mencukupi untuk kehidupan mereka. Hal ini tentu menjadi perhatian besar, terutama mengingat kontribusi yang telah mereka berikan selama puluhan tahun. Dan kini dengan adanya kabar bahwa PP pesangon segera disahkan, kini menjadi secercah harapan bagi pensiunan Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa kesejahteraan pensiunan harus menjadi prioritas. Karena itu hal yang nyata untuk memastikan bahwa mereka yang telah mengabdi mendapatkan hak mereka dengan layak. PP ini mengatur pesangon dengan jumlah yang sangat besar, yakni mencapai 1 miliar rupiah, angka yang luar biasa bukan? Ini bukanlah angka kecil, melainkan jumlah yang cukup untuk menjamin kehidupan masa tua yang lebih tenang dan sejahtera. Namun tentunya, ada persyaratan dan mekanisme yang harus dipenuhi agar pensiunan yang berhak bisa mendapatkan haknya. Sekarang pertanyaan besarnya, siapa saja yang berhak mendapatkan pesangon ini? Berdasarkan informasi yang telah kami himpun, kebijakan ini akan berlaku bagi para pensiunan yang memenuhi kriteria tertentu, IKI misalnya masa kerja minimal, status pekerjaan sebelum pensiun, serta kategori pegawai yang masuk dalam skema ini. Sekarang mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana mekanisme pencairan pesangon ini. Apakah setiap pensiunan akan langsung menerima uang tunai sebesar 1 miliar dalam satu kali pembayaran? Jawabannya tentu lebih kompleks dari itu, berdasarkan informasi yang beredar. Skema pesangon ini akan mengikuti prosedur tertentu yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar dana pensiun tetap terkelola dengan baik dan tidak habis dalam waktu singkat. Jangan sampai seseorang yang menerima pesangon besar langsung menghabiskannya dalam waktu singkat tanpa perencanaan yang matang. Oleh karena itu penting bagi para pensiunan dan calon pensiunan untuk memahami bagaimana cara terbaik mengelola dana ini agar benar-benar bermanfaat dalam jangka panjang. Selain itu banyak juga yang bertanya, apakah semua pegawai yang pensiun akan menerima jumlah yang sama? Apakah ada syarat-syarat khusus untuk bisa mendapatkan pesangon ini? Berdasarkan informasi awal yang kami dapatkan, skema ini akan berlaku terutama untuk mereka yang memenuhi kriteria tertentu, seperti masa kerja yang telah mencapai jumlah tahun tertentu, serta jabatan atau golongan tertentu dalam sistem kepegawaian negara. Namun jangan khawatir, pemerintah telah berkomitmen untuk membuat kebijakan ini seadil mungkin, sehingga tidak ada kesenjangan yang terlalu besar antara satu pensiunan dengan yang lainnya. Prinsip utama dari kebijakan ini adalah kesejahteraan dan keadilan bagi para pensiunan, bukan untuk memperkaya segelintir orang saja. Di sisi lain kebijakan ini juga membawa dampak besar bagi perekonomian nasional. Bayangkan dengan adanya skema pesangon sebesar 1 miliar, daya beli para pensiunan akan meningkat secara signifikan.
Dan mereka yang sebelumnya khawatir soal biaya hidup, kini bisa bernafas lega dan bahkan memiliki kesempatan untuk berinvestasi atau membuka usaha baru. Ini adalah pernyataan yang wajar dan memang patut untuk dibahas. Pemerintah sendiri telah menjelaskan bahwa kebijakan ini sudah melalui kajian matang dan sumber pendanaan akan berasal dari berbagai skema, termasuk optimalisasi penerimaan negara, serta pengelolaan investasi jangka panjang. Satu hal yang penting untuk dicatat adalah bahwa kebijakan ini bukan hanya sekedar tentang uang, ini adalah tentang memberikan rasa aman dan kepastian bagi mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara. Jika Anda atau orang yang Anda kenal memenuhi kriteria ini, maka besar kemungkinan pesangon ini dapat segera dicairkan. Pertanyaan berikutnya yang sering diajukan adalah, bagaimana mekanisme pencairannya? Nah, proses ini telah diatur oleh pemerintah agar berjalan secara transparan dan akuntabel. Salah satu langkah pertama yang harus dilakukan oleh calon penerima adalah memastikan bahwa data mereka telah terdaftar dalam sistem. Pemerintah akan menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan Taspen dan beberapa lembaga keuangan lainnya untuk menentukan siapa saja yang memenuhi kriteria. Ini akan dilakukan dalam waktu dekat, agar para penerima bisa langsung merasakan manfaatnya ketika mereka benar-benar membutuhkan tambahan dana untuk kebutuhan. Jika mereka memiliki daya beli yang baik, maka roda perekonomian pun akan tetap berputar dengan lancar. Begitu juga dengan seorang pensiunan yang berkata bahwa tambahan ini menjadi angin segar di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi oleh para pensiunan, terutama yang masih memiliki tanggungan anak atau cicilan hutang. Tentu kebijakan ini juga menuntut kesiapan pemerintah dalam hal anggaran. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran negara tetap terjaga dengan baik tanpa harus mengorbankan program-program penting lainnya. Dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran di beberapa sektor, pemerintah tetap memastikan bahwa tunjangan bagi ASN dan pensiunan tetap diberikan secara penuh tanpa ada pengurangan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius mensejahterakan pegawai negeri dan purna tugas. Proses pencairan akan dilakukan melalui mekanisme yang sudah ada, yaitu melalui instansi atau lembaga yang menaungi para ASN dan pensiunan. Dengan sistem yang sudah berjalan selama ini, pencairan diharapkan dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa hambatan. Namun bagi yang merasa mengalami kendala dalam proses pencairan, pemerintah telah menyediakan layanan pengaduan yang bisa diakses untuk memastikan semua pensiunan terpenuhi dengan baik. Salah satu langkah yang membuktikan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi para pegawai negeri dan pensiunan, namun tentu ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah bagaimana memastikan kebijakan ini dapat berkelanjutan dan tidak hanya menjadi langkah sesaat. Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi ekonomi yang berkembang. Dengan demikian, kesejahteraan ASN dan pensiunan tidak hanya terjamin dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Bagi para ASN dan pensiunan yang menonton video ini, pastikan kalian terus mengikuti perkembangan terbaru terkait kebijakan ini. Jangan sampai ada informasi yang terlewat, karena ini sangat penting untuk perencanaan keuangan kalian ke depan. Mari kita berbagi informasi dan saling membantu agar semua ASN dan pensiunan mendapatkan hak mereka dengan baik. Bagaimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian ini langkah yang tepat dari pemerintah? Apakah kenaikan 8% ini sudah cukup membantu? Atau masih perlu peningkatan lebih lanjut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini, agar semakin banyak ASN dan pensiunan yang mendapatkan informasi penting dari pemerintah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dengan informasi terbaru yang lebih menarik dan bermanfaat. Salam @channel.